Rahayu, para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Para pemirsa, perjuangan kita menginginkan bertujuan, bercita-cita kembalinya kebangkitan Nusantara, kembalinya peradaban Nusantara yang dulu menguasai dunia. Kalaupun toh saat ini kita tidak bisa menguasai dunia, minimal kita bisa merdeka jiwa raga kita dan kita menjadi bangsa yang terhormat. Tidak lagi menjadi budak bangsa lain, walaupun berbalut dogma lokal ataupun dogma asing. Nah, para pemirsa, ketika kita adanya sebuah perjuangan, tentunya di situ juga ada warna-warni. Termasuk ini ada sebuah kisah nyata. Saya pernah kenal seorang wanita di Facebook, ngobrol-ngobrol, ternyata wanita ini konon, ya saya katakan konon karena saya belum pernah ketemu langsung dengan beliaunya. Ini rumahnya tidak jauh dari rumahnya orang tua saya di daerah Sragen sana. Dia memiliki rumah tangga yang harmonis. Suaminya pengusaha yang cukup ekonominya mapan. Dia punya anak. Setelah itu karena nampaknya dia punya guru spiritual. Entah bagaimana ceritanya, katanya suaminya ini bukan jodohnya. Terus akhirnya si perempuan tadi akhirnya bercerai dengan suaminya dan akhirnya melakukan pernikahan. Ada yang menikah dengan sang guru tadi, ya, atau kadang-kala menikah dengan muridnya. Ada lagi saya mendapatkan cerita. Kalau ini saya pernah ketemu. Dia TKW Hongkong. Dia kenalan dengan seorang penggiat seni budaya Jawa. Setelah itu tidak tahu apa, akhirnya mereka sampai terjadilah transaksi transfer duit, nilainya bahkan sudah ratusan juta. Terus akhirnya karena di dalam di Facebook tadi si laki-laki tadi sama-sama penggiat budaya seperti kita, si perempuan tadi minta tolong saya. Akhirnya menemui saya ketika saya pulang ke Sragen. Dia cerita, dia merasa tertipu dengan laki-laki tadi sekian ratus juta. Terus saya mengatakan, mohon maaf Mbak, kalau seperti itu ini nggak bisa dipidanakan. Kenapa gitu? Karena ketika seseorang transfer duit ke nomor rekening, ini bukan pidana, tidak bisa dipidanakan, kecuali ada akad transaksi penyertaan modal dan ternyata usaha tadi bodong. Nah, ini bisa menjadi ranah pidana. Tapi kalau jenengan Mbak transfer uang ke seseorang dan di situ kan jelas ya transfer duit ya, dan tidak ada transaksi apapun, tidak ada perjanjian apapun, tentunya kan tidak bisa dipidanakan. Jadi banyak orang yang berkedok budaya, penggiat budaya, melakukan penipuan-penipuan seperti ini. Ada yang ujung-ujungnya hanya kepuasan seksual. Seperti ada juga yang ujung-ujungnya adalah penipuan materi. Tentunya ini menciderai, mencoreng nama baik perjuangan Jawa yang saat ini sedang menggeliat. Banyak anak-anak muda yang mencoba ingin belajar tentang bagaimana sih budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Tapi akan tercoreng oleh perilaku-perilaku seperti ini.
Cuman dari 2-3 kasus yang saya ceritakan tadi ini yang bersangkutan tidak berkenan kita wawancarai. Padahal kita sudah sampaikan, kita tidak ingin mempermalukan orang, kita tidak ingin mengorek-orek perkara orang, kejelekan orang, sehingga nanti untuk menyebut, tidak boleh menyebut nama, tidak boleh menyebut alamat lengkap, tapi cukup inisial. Tapi esensi cerita, esensi peristiwa ini yang ingin kita sampaikan. Untuk apa? Untuk edukasi, untuk pencerahan, supaya nantinya para pemirsa yang ingin belajar tentang jati diri Nusantara, ya, terutama budaya Jawa atau budaya Nusantara lainnya, ini hati-hati dengan modus-modus seperti ini. Nah, kita bersyukur para pemirsa. Ada salah seorang pemirsa kita, Raket Prasojo TV Channel, ini kemarin menghubungi kita, beli kalender, beli dupa herbal. Setelah itu kita ngobrol akrab. Nah, beliau ini berkenan bercerita pada kita semua. Nah, kasus-kasus seperti itu untuk kebaikan kita bersama, supaya hal yang mencoreng, ya, menjelekkan kasanah perjuangan budaya Jawa ini tidak terus-menerus memakan korban. Karena memang ini tidak bisa dipidanakan gitu. Ketika seseorang, mohon maaf, transfer duit, tidak ada transaksi penyertaan modal, tidak bisa ini dipidanakan. Ketika seseorang ya, laki-laki dan perempuan, ya, dua lawan jenis, ya, melakukan hubungan seks suka sama suka, ini pun juga tidak bisa dipidanakan. Tetapi ini kan merupakan kerugian psikis. Kalau yang seks, kalau yang materi tadi kerugian material, tapi tetap nggak bisa dipidanakan. Kasihan kalau harus terus-menerus jatuh korban. Tetapi ini juga harus dibedakan ketika adanya, mohon maaf, poligami. Karena di budaya Jawa juga mengenal poligami, namanya Rabi Wayuh. Dan ini juga sudah kita kupas di video kita, Rabi Wayuh poligami Jawa, dengan berbagai syarat yang tidak gampang. Tetapi tentunya Rabi Wayuh ini perempuannya single gitu loh, bukan istri orang gitu loh, bukan merusak rumah tangga orang, karena di dalam budaya Jawa merusak pagar ayu itu juga sesuatu yang pantangan. Nah, ini kita kenalan dulu nih para pemirsa sama beliaunya ini, Rayu. Mohon maaf, mau diperkenalkan namanya dan pekerjaannya nih. Iya, nama saya Malika. Yeah. Saya editor di satu media yang bahasanya tentang sejarah, filsafat, dan budaya gitu. Jadi sebenarnya pengalaman seperti itu kan kebetulan itu dalam waktu kita kepengen mengenal diri itu memang perjalanan panjang kan, itu panjang banget ceritanya gitu. Dan biasa sih karena ada kata terbentur kemudian terbentuk kan gitu. Tapi yang sering kita jumpai juga terbentur ya nggak terbentuk-bentuk gitu. Ya saya bersyukur ada di tahap sekarang ini, Pak. Sekarang sudah mulai misalnya sudah mulai dapat fashion yang nyaman gitu ya. Sudah nyaman dengan hidup saya, dengan ibaratnya gini. Kalau dulu kan masih yang bertanya-tanya kayak Tuhan itu siapa, aku ini siapa gitu ya, masih begitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, sekarang sudah istilahnya sudah sumeleh lah, sudah sumeleh. Seiring berjalannya waktu ya kita di apa yang kita inginkan dalam hidup ini ya tercapai dengan sendirinya gitu. Tanpa kita harus yang ibarat kalau orang berjuang itu kan harus yang ekstra keras gitu ya, ekstra keras. Tapi dengan sumeleh itu ya karena kita pengendali ya, akhirnya kita sadar kan, oh kita pengendali gitu. Atas nasib kita sendiri gitu. Kita bisa nentuin kapan kita punya ini, punya itu gitu, dan hidup berkecukupan gitu. Awal ceritanya bagaimana itu, Bu? Saya panggil Mbak aja karena masih Mbak Ayu saya. Awal ceritanya bagaimana itu? Jadi, tentunya dulu kan Mbak Malika Dwi Ana ini kan tentunya punya keluarga yang harmonis, punya suami, punya anak.
Ya. Terus kok masuk ke dunia seperti itu sampai mengalami keterpurukan, cerita ini bagaimana? Jadi kiamat yang saya pahami itu bukan kiamat seperti di agama yang saya peluk ya. Yeah. Kalau bumi dihancurkan gitu, bencana alam ini itu. Mm. Kiamat pribadi itu ya kita mengalami semacam kejadian yang sangat besar yang itu menghancurkan semuanya gitu loh. Jadi kita kayak dibanting gitu ya, dibanting ya ketika di rumah tangga saya mengalami masalah. Rumah tangga ada masalah. Kemudian kita harus pisah. Harus pisah, terus keluar dari rumah, ngekos dan lain sebagainya. Terus jadi mulai itu kok saya sudah berusaha hidup lurus, saya sudah berusaha mengabdi, kok masih mengalami ini gitu. Ada pertanyaan begitu kan. Jadi salah saya apa gitu. Ternyata kan kita mengenal adanya karma ya. Jadi yang saya pahami sekarang ini tidak ada yang perlu saya sesali dari semua hal yang terjadi di masa lalu gitu loh. Mungkin ada karma-karma kita yang harus dibayar gitu loh. Nah ini kalau itu kan bentuk suatu rasa apa istilahnya berserah ya, supaya tidak terus-menerus merasa penyesalan dan penyesalan. Nah ini tentu ending terakhir istilahnya. Nah ini untuk edukasi publik ya, kalau Mbak Malika ini berkenan, coba cerita detail proses perjalanan hidupnya tadi. Mulai dari rumah tangga ada masalah, terus akhirnya cerai, terus akhirnya melakukan pencarian itu lebih detailnya ceritanya bagaimana ini, Mbak? Jadi saya mengalami mungkin kiamat pribadi itu ya, kehancuran pribadi itu, kehancuran sekaligus memang tanda-tanda awakening ya, kebangkitan diri ya. Jadi di umur saya 40 itu saya merasa ya tidak sekedar merasa, orang di sekitar saya juga menganggap saya mungkin gila ya, stres ya. Karena saya di langit ngelihat apa gitu kan, tiba-tiba melintas apa gitu. Di sekitar saya melintas apa. Nanti saya ngelihat teman-teman saya di kantor itu kepalanya kok jadi babi, itu kepalanya jadi anjing gitu, kepalanya ada yang bertanduk gitu-gitu. Jadi itu saya pada waktu usia 40. Ya. Sekarang usia berapa, Mbak? Saya sudah kepala 5. Maksud saya ini misalnya peristiwa itu berarti 10 tahun yang lalu gitu loh ya. Jadi sehingga perjalanannya Mbak Malika kan perjalanan 10 tahun yang lalu sampai sekarang bisa menjadi sosok yang dewasa ya. Sudah sumeleh. Nah, ketika ada yang mengalami seperti stres, kegilaan sampai berhalusinasi seperti itu, terus bagaimana prosesnya bisa ketemu orang yang istilahnya akhirnya mengambil keuntungan ya atas Mbak Malika tadi? Ada orang di kontak BlackBerry ya waktu itu kan BlackBerry ya, BlackBerry Messenger itu membaca saya gitu loh, ibarat mungkin menerawang gitu loh. Saya merasa mungkin dulu-dulu saya juga pernah melihat sesuatu, tapi saya pegangannya kan gini, alah itu halusinasi gitu, alah itu hanya fantasi, delusi atau apa. Saya mikir gak ada yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi orang ini tiba-tiba saja malam-malam itu membaca saya gitu loh. Mbak ini ya gitu, sering mimpi ketemu orang mati ya gitu. Mbak sering ini. Terus saya jawab iya gitu. Terus ketika ngobrol sama beliau ini, tiba-tiba muka dia tuh jadi mbah gitu, jadi kayak tua sekali gitu. Terus dia bilang saya seseorang di masa lalu gitu, tapi masih ada terahnya ini gitu loh ya. Nah terus di masa lalu itu dulu pada masa Majapahit gitu ya. Ya lebih tua lagi kalau orang ini gitu. Gitu. Jadi pada masa Singosari atau masa apa gitu. Kalau zamannya siapa anaknya Batara Guru namanya siapa, Tunjung Biru ya. Putra Batara Guru kok enggak ada yang namanya Tunjung Biru. Batara Guru itu putrinya. ada Brahma, ada Indra. Jadi dulu kan ada putri-putrinya berapa, 7 orang atau berapa itu yang
bidadari atau apa gitu loh waktu itu. Saya nggak ngerti ceritanya kok sampai ke situ. Ya, Gitu. Saya juga waktu itu kan tidak bergerak di bidang sejarah ya. ya, Saya kebetulan tidak belajar ya, ya, soal itu kan. Yeah. Jadi itu hal yang baru. ya, Mosok sih gitu loh. Saya juga baru ngeh ternyata kita punya kehidupan di masa lalu gitu. Yeah, Meskipun itu iya ditandai dengan kita sering dejavu, Yeah. sering merasa oh kok saya pernah di tempat ini, oh kok saya sepertinya pernah ketemu orang ini seperti itu. Nah itu memang saya sering waktu Yeah. itu. Jadi saya ketika orang ini nanya-nanya begitu ya saya iyakan. Yeah. Ya sudah Mbak, ini besok misalnya hari Sabtu gitu Yeah. ya, datang ya ke Yeah. tempat Bapak. ya, Saya pikir Bapak itu orang tuanya. ya, Tahu-tahu nanti saya jemput di stasiun gitu. Tahu-tahu begitu saya datang dikenalin sama si Bapak ini, waktu itu kan makan gitu. Ternyata bukan bapaknya, ya, tapi gurunya gitu loh. ya, ya, Nah, akhirnya kan saya terhubung ya sama si Bapak itu. Awalnya saya melihat beliau ini orang yang biasa, malah cenderung di dalam diri saya ini ada warning gitu, hati-hati gitu, suruh waspada gitu Ya, dalam diri saya. Kok kelihatannya kok nggak bagus gitu, kan mesti kita ada ya, Ya. seperti itu gitu loh. Nah terus begitu dibawa masuk ke rumahnya, saya dikasih foto-foto, suruh ini foto siapa, foto siapa. Dan yang ditanyain itu sosok di dalamnya gitu loh. Itu saya bisa sebut semuanya gitu. Sama si Bapak ini Yeah. gitu. Terus makin menjadi-jadi saya kok merasa malah Bapak ini orang tua saya gitu loh. Ya, ya, ya. Semakin berhalusinasi itu orang tua Orang tua Mbak yang Malika, padahal orang tua Mbak Malika mah di rumah sih ada. Iya, jadi saya merasa dulu kecilannya pernah digendong-gendong, itu disayang-sayang, diciumi ya kayak Iya. anak Iya, sama orang tua gitu, pernah ditetah gitu-gitu. Itu kan sangat halu Iya, gitu. Waktu itu seperti itu. Nah, saya masih berusaha menepis ya. Jadi anak itu kayak oh itu orang tuamu cuman orang tua di sekarang gitu, Iya. di masa sekarang. Tapi orang tuamu dahulu ya Bapak Ya, ini ini. gitu. Iya, ini. Gitu. Terus saya juga ngelihat penampakannya tuh jadi loh, kok iya gitu loh. Saya tuh kenal kayak di sini nih ada anak-anak rambut itu keriting-keriting gitu ya, Iya. jeprik-jeprik. Terus panjangnya tuh semata kaki. Iya. Gitu loh rambutnya itu. Nah, senyumnya, ketawa saya kenal sekali gitu loh. Iya. Terus sampai bener apa salah gitu. Iya. Apa bener, oh saya sudah gila ini kayaknya, sudah gila nih gitu saya. Iya. Waktu itu tidak ada yang berupaya untuk bagaimana bisa masuk ke diri saya atau menyadarkan kehaluan saya itu ya. Iya. Mungkin nepok atau apa itu yang saya hipnosis kan, Ya, itu hipnosis yang sangat mungkin hebat Ya. gitu loh. Iya. Karena berlangsung bahkan sesudah keluar dari rumah itu gitu. Ya. Jadi pada dasarnya saya sudah ada mungkin bawaan seperti itu, bawaan halu ya. Iya. Maaf, karena di kantor dulu juga seringan ya ngelihat hal-hal yang aneh gitu. Iya. Sudah ada bawaan halu begitu, dibaca si Mas ini, dibawa ke gurunya ya Iya. kan. Nah di situ mungkin ya saya sepanjang jalannya pengalaman saya ini, saya juga mengalami secara pribadi diteluh orang Iya, gitu. Ya sebutlah S gitu aja. Ya. Gitu. Nah di situ jadi makin kayak membuka ya, kayak saya itu udah doncai nemen gitu loh. Doncai dibuka, terus mungkin sisi saya yang lain itu juga berusaha dibuka di situ. Iya. Gitu. Orang-orang ini ternyata orang yang mengirimi sesuatu ke saya gitu loh. Jadi sampai jelas banget medianya apa, yang dipakai apa, misalnya CD sama tusuk gigi gitu. Saya tuh sampai tahu gitu loh, sampai dikasih lihat, loh itu kan CD-ku gitu ya. Kok dia bawa tusuk gigi buat apa? Ternyata diungker-ungker gini gitu. Jadi saya sakit waktu itu. Sakit kebetulan di situ gitu. Jadi
Tah maksudnya apa, saya nggak ini ya. Terus ibu saya itu merasa kalau saya sakit gitu. Nggih. Wis bali yo nduk. Mangko ben digawa Mbak Yu mending dokter, mungkin kue lara tenanan Nggih. gitu. Apa itu Bu, malah Bu, mohon maaf ini kan ini kan sebuah pertolongan ya, Mbak Malika ditolong orang. Akhirnya Mbak Malika merasa tertipu ya secara secara bukan materi ya, non materi. Ini kasusnya bagaimana Mbak Lebian? Jadi masalah yang santet ini sudah selesai. Saya ketemu dokter Queen. Dokter Queennya sudah meninggal kena COVID tempo hari. Jadi setelah sama dokter Queen ini saya ke orang ini. Terus ya merasa ditemani gitu loh, secara spiritual merasa ditemani. Kalau diajarin, saya merasa tidak diajarin apa-apa. Yang lain-lain itu dikasih jopo montro, misalnya begini. Kayak misalnya sedulur papat, lima pancer, apa ngono-ngono lah, kayak gitu-gitu. Terus ke siapa saja itu dicuatet gitu. Karena saya yang waktu itu termuda, jadi saya nggak dapat. Termuda itu maksudnya belakangan, paling belakangan datang. Bukan soal muda usia, tapi yang belakangan datang ke nggak dapat apa-apa dari kelompok tadi ya. Ya nggak dapat apa-apa, cuman pupuk bawang ya, kut gitu-gitu. Saya nggak bisa konsentrasi karena ruangan terlalu dingin, AC-nya. Jadi pandangan saya keluar, di luar itu ada bola api itu berterbangan gitu. Terus saya ngeliatin orangnya terus. Mata saya tuh ketemu mata si ini gitu loh, si guru ini. Ya, sampai akhirnya. Terus lihat-lihatan gitu sampai akhirnya selesai. Kan masing-masing menulis doanya ya, harapannya gitu. Nah ketika pas saya tidak diterima, pas saya ditahan kertasnya, nggak ditandatangani. Nah saya dipanggil, dimarahi di depan forum, katanya saya nyari guru yang lain gitu. Jadi awal drama itu begitu gitu loh. Saya dimarah-marahi tanpa saya tahu kesalahan saya apa. Karena itu pengalaman pertama saya. Sampai gitu. akhirnya terjadi apa ya? Nah besoknya dengan alasan kan rumah saya Surabaya ya. Kalau saya pulang yang lain ke Jakarta itu lebih dekat. Kalau saya kan paling jauh. Gitu. Jadi pulangnya paling belakangan akhirnya. Jadi ketika mau pulang dipanggil. Nah, saat dipanggil itu kita freezing loh, itu disentuh itu freezing gitu. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Jadi ngerasa kayak ini orang ini mau ngapain gitu. Ya biasa sempat yang begitu-begitu, tapi nggak sampai kejadian itu karena saya selamat oleh langkah kaki istrinya dari bawah. Itu kan kedengaran cek naik tangga. Nah itu saya selamat itu. Nah, selamat di situ. Coba kalau si ibu nggak naik jadi apa gitu. Tapi sempat terjadi dalam cerita berikutnya, peristiwa berikutnya sempat terjadi mohon maaf sampai enggak, karena saya selalu memulai itu dengan pertanyaan, katanya saya anak gitu loh. Kenapa saya mesti diperlakukan seperti itu? Kalau yang barangkali cerita lain yang Mbak Malika ceritakan tadi sempat sampai tertipu yang satu itu. Nah terus ini pengalaman yang ini kan pertama buat saya. Ya. Saya cerita ke teman-teman saya nggak ada yang percaya. Dianggapnya saya ini memfitnah, ya kan? Dianggap memfitnah. Terus saya keluar dari situ, nggak pernah ke situ lagi. Tapi saya diteleponin sama si istrinya untuk supaya kembali lagi ke sana gitu. Tapi jelas sudah ada catatan hitam di benak saya, si ini nggak benar gitu loh. Nggak benar pokoknya lah gitu. Saya cerita ke teman saya yang psikolog ini, nggak percaya juga. Tapi memang kalau seperti cerita Mbak Malika tadi kan memang belum mengarah pada hal negatif tadi. Jadi waktu itu saya sempat dipangku. Dipangku ya mau melakukan ya menurut saya itu sudah pelecehan sih, memangku aja kan pelecehan. Pelecehan seksual. Gitu. Terus tapi kita kan freezing gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata, nggak bisa menolak.
ya kayak terpaku gitu Iya, aja gitu loh, terpaku. terhipnotis gitu. Heeh. Nggak mau melakukan itu tapi terhipnotis Ya, gitu loh. akhirnya melakukan itu gitu. Jadi tapi saya selamat sama ibu itu Ya. gitu. Nah, kalau ini apa cerita dari teman yang saya ceritakan di depan tadi, ini kan apa namanya si teman saya tadi, perempuan tadi, itu kan dia kenalan di Facebook ya, katanya yang kenalan tadi adalah seorang guru spiritual ya, dan mengatakan kamu itu dulu istri saya pada kehidupan masa lalu gitu. Banyak yang kayak gitu. Setelah itu bahkan si perempuan tadi, ini cerita perempuan tadi loh ya. Jadi sampai yang ngaku guru spiritual tadi yang dulunya katanya suaminya, padahal dalam kehidupan sekarang kan dia punya suami sendiri. Iya, punya kehidupan masing-masing. Sampai si perempuan ini membelikan motor. Waktu itu cerita ke saya katanya beli motor NMAX harga 30 juta. Wah. Terus setelah itu dibiayai dia si laki-laki tadi yang katanya rumahnya di sekitar Solo atau mana, dibiayai ke Bekasi, nginep di hotel bersama karena terhipnotis dulu katanya adalah suami istri, sampai melakukan hubungan seks, padahal si perempuan tadi jelas-jelas punya suami, punya anak. Nah seperti itulah. Tapi anehnya perempuan ini nggak juga sadar kalau itu sebuah kesalahan gitu loh, masih terus berhalusinasi. Jadi itu kalau analisa sekarang itu kan kena Stockholm Syndrome ya, jatuh cinta sama orang yang sebenarnya membuatnya sengsara ya, jadi ke hubungan toksit itu kan. Yang saya lihat di tempat yang dulu saya pernah ikutan terlibat di kegiatan mereka itu, rata-rata begitu, suami istri itu akhirnya dipisahkan. Jadi kalau si laki nggak suka si perempuannya berkegiatan di situ, dibilangnya memang bukan jodohnya, memang dia masih di strata bawah kesadarannya, masih yang makomnya bawah, terus apa ya, pokoknya ya negatif gitulah. Istrinya akhirnya kan diceraikan gitu, minta cerai gitu loh, nggak ada sebabnya juga, kadang-kadang seperti itu. Jadi sudah beberapa pasangan yang waktu itu diceraikan sama si guru yang tadi, diceraikan gitu, sama guru spiritual yang jadi, Mbak Malika temui tadi. Kebetulan si istri kaya gitu, rata-rata kaya waktu itu, kaya gitu, terus sampai yang misalnya ini Bapak mau bikin kamar mandi, bikin apa, akhirnya membiayai pembangunannya gitu-gitu. Terus ada yang pengen beli mobil, gimana ini beli, akhirnya patungan, terus bayar pajak juga si murid-muridnya ini, si perempuan-perempuan gitu. tadi. Iya. Waktu itu ketika saya kenal si perempuan tadi di Facebook ya, saya belum pernah ketemu sampai sekarang, tapi dia cerita curhat ke saya kan mencoba menasihati, loh kalau guru seperti itu kenapa harus dituruti, apalagi katanya ngaku dulu masa kehidupan yang lalu ini katanya suaminya, terus akhirnya kan Anda melakukan perselingkuhan, tetapi si perempuan ini tetap merasa tidak selingkuh, wah ini suaminya pada masa lalu katanya. Nah ya itu. Belum sempat sudah kena hipnosis gitu loh. Jadi merasa tidak bersalah, tidak merasa selingkuh gitu loh, karena itu katanya suami masa lalu katanya. Itu lemahnya berkesadaran. Jadi kalau kesadarannya itu masih lemah, itu mudah untuk dihipnosis, mungkin juga didoktrin. Itu mudah sekali gitu. Padahal si perempuan tadi juga cerita ke saya katanya suaminya baik ya. Keuangannya dicukupi, sehingga sampai dia mampu membelikan motor NMAX pada si laki-laki lain itu kan karena ekonominya kan dicukupi ya. Mungkin yang baik-baik itu membosankan. Dan dengan saya belum kenal, belum sampai ketemu. Lah kok saya dengar cerita lagi katanya dia ketemu guru baru. Yang katanya yang begitu juga gitu. Dia bercerita ke saya, Romo ini bilang ke saya kalau suami saya itu bukan jodoh saya gitu. Suami saya pada masa lalu itu muridnya, sehingga akhirnya si perempuan tadi meninggalkan
suaminya ya. Semudah itu ya. Meninggalkan suaminya, anak-anaknya dengan segala kenyamanan ekonominya, dia pergi mencari Romo tadi dan akhirnya menikah dengan murid si Romo tadi. Semudah itu sampean. Jadi apa ya? Di saat di fase-fase seperti itu memang nggak bisa berpikir ya, nggak bisa kecuali memang si orang tersebut punya kesadaran untuk apa yang kulakukan ini memang nggak benar. Ya, kalau saya lihat yang nggak cari nggak ya, kalau kayak gini. Komunikasi gitu. terakhir dengan kita kan dia tetap merasa tidak bersalah gitu loh. Sehingga tidak merasa bersalah dan ya karena ditekankan oleh gurunya ini bahwa kamu tidak salah, orang kamu melakukan apa yang sudah menjadi inimu di masa lalu, jantra ya istilahnya, jantramu di masa lalu gitu loh. Bahkan saat ini pun mereka apa ya istilahnya ekonominya juga istilahnya tidak senyaman dulu gitu loh. Bahkan cenderung ya sengsara lah. Ya, cenderung kekurangan makan saat makan. Bahkan kata gurunya dia nggak boleh bekerja. Biasanya lah makan apa? Dia katanya nanti kalau ada yang nyuruh ngasih baru itulah rezekimu gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh nggak bener juga ya. Jadi kalau dalam pikiran saya yang saya pahami, kalau ngaku spiritualis itu sudah harus kecukupan. Gitu. Jadi masih kere terus modal omongan, membodohi orang sana sini. Ya itulah selama masih banyak orang bodoh ya. Ya mereka masuk dari celah itu gitu. Iya, korban berikutnya. Nah, gitu. ini kalau yang Mbak Malika alami ya, ini prosesnya apakah seperti yang kita ceritakan tadi atau bagaimana sampai Mbak Malika akhirnya juga mohon maaf ya misalnya terhalusinasi dan akhirnya juga melakukan hal negatif seperti itu. Jadi bukan saya tidak merasa bersalah ya, habis itu saya kan introspeksi ya setelah sadar baru merasa bersalah, tapi pada waktu terhalu kan tidak merasa bersalah. Pada waktu itu ngerasa aneh gitu, merasa aneh. Ini orang katanya guru kok begini gitu lah. Akhirnya ada pertentangan, oh gak bener ini gitu. Akhirnya mulai tersadarkan bukan misalnya kita kan gampang ya, misalnya orang itu gampang diperdaya. Kamu itu dulu titisan ini loh. Cerita seperti titisan ini. Kamu sebenarnya itu dulu suamimu ini loh. Banyak yang kayak gitu. Kamu titisan misalnya Laksmi gitu. Nanti ada berapa 6 orang ngaku jadi Wisnu gitu. Gitu-gitu. Akhirnya kan di Facebook itu. Di Facebook itu orang itu banyak yang mengaku begitu gitu loh. Jadi kenapa semuanya ngaku raja gitu loh? Kok nggak ada yang ngaku limbu gitu ya? Titisan limbu atau titisan pekate gitu. Jadi orang-orang ini ngakunya titisan raja, dalam satria gitu ya. Realitasnya itu kan miskin ya. Miskin, nggak punya kerjaan atau pengangguran ibaratnya, terus berhalusinasi, berangan-angan menjadi raja yang kaya raya, punya istri 5 mangku wanita 5 puto sedoyo. Itu saya pernah tulis itu soal gitu? Itu sudah pernah saya tulis. Seharusnya tertohok ya orang-orang kayak gitu. Jadi ya selama masih banyak yang bodoh ya akan banyak korban dan kita membuat konten ini, rekaman ini memang ingin memberikan pencerahan pada banyak orang supaya tidak jatuh korban yang terus menerus gitu loh. Tapi kalau dalam pengalaman Mbak Malika misalnya baru mengalami pelecehan seksual, merasa tertipu secara psikis dalam hal tanda petik istilahnya seksual tadi, tapi tidak pernah yang tertipu dalam bentuk material ya. Kalau materi sih nggak seberapa, biasa kan ya. Misalnya nyumbang anak yatim gitu kan, biasa, bukan menurut saya ya sudahlah gitu loh, nggak seberapa. Kalau teman-teman yang lainnya sampai bikinin kamar mandi, sampai bayarin mobil, cicilan mobilnya, gitu-gitu tuh gede. Gitu ini loh. Karena yang cerita saya satunya lagi, ini TKW Hongkong ya, sewaktu itu dia kenalan dengan seorang penggiat seni, tapi katanya duda gitu. Nampaknya mereka saling istilahnya cinta
cinta online, cinta online karena ketemu juga belum gitu loh. Akhirnya sampai transfer duit itu ratusan juta gitu. Oh iya banyak yang kayak gitu memang. Iya banyak. Akhirnya ini kan setelah dia habis ya, sampai akhirnya dia pulang ya. Kasihan. Dia waktu itu karena saya di mutual friend-nya kan, oh laki-laki ini teman saya, akhirnya saya di inbox ingin ketemu saya. Nah kebetulan rumah dia ini dekatnya rumah orang tua saya. Ya udah kan nanti kalau saya pulang nanti kita ketemu. Nah, dia dalam kondisi ya apa ya terpuruk ya, bahkan sampai waktu itu kalau dipikir dia yang konsultasi seharusnya dia yang bayar kalau ketika makan pun. Enggak, sampai karena dia terpuruk makan di restoran pun saya yang bayar. Padahal dia yang butuh, dia yang konsultasi. Tapi enggak apa-apa kan, niat kita menolong memang. Terus dia cerita karena dia sudah habis-habisan, bisa enggak uang ini kembali kata. Dia tunjukkan bukti-bukti transfer itu. Ya enggak bisa kembali itu ya mungkin kekeluargaan ya. Orangnya pun kalau punya itu pun kalau dia punya hati gitu loh. Nah rata-rata kayak gitu tuh nggak kejem, punya hati. nggak punya hati. Kalau punya hati nggak mungkin nipu gitu loh. Nah waktu itu saya juga bilang ke mbaknya tadi, Mbak ini tidak bisa dipidanakan karena Mbak ini transfer dengan sukarela dan di sini tidak ada perjanjian penyertaan modal. Kalau ini termasuk ada perjanjian penyertaan modal kan ini kan investasi bodong. Ini beda lagi gitu loh. Nah, kalau Mbak mau nyari orang ini sampai ke Lampung sekalian ke Sumatera sana, toh ya ndak akan bisa kembali uang ini. Nah. Kayak gitu teman saya tuh juga pernah yang ngomong, wes ngene ae, wi di gua wae diculik dibawa ke hutan terus wantemin ning alas gitu. Kayak gitu teman saya ada yang komen kayak gitu. Nah kalau yang terjadi yang 2015 itu ketika saya sudah mengalami hal pertama ya. 2015 itu saya ketemu orang, dibacakan jantra, terus saya di masa lalu ini gitu. Saya waktu itu ya santai, lebih santai lah ya anggapinnya. Nah terus si guru yang satunya ini yang ngaku guru, saya tidak berguru, tapi saya ke situ kan diundang. Gitu. Karena katanya mau menghilangkan yang gelap tadi di badan saya. Karena ikut aliran darah itu harus dihilangkan dengan ritual tertentu gitu. Nah, caranya kan pakai gini, modus harus puasa berapa 40 hari itu puasa mutih. Diawali dari maghrib ketemu maghrib. Ya jajal lakoni. Kalau saya urusan tirakat itu paling males sih, paling disuruh puasa begitu demi menghilangkan itu. Saya pikir saya tidak pernah minta ketempelan ilmu itu. Misal saya dianggap ketempelan, ya anggap aja itu anugerah ya kan gitu. Nah terus kan opsi pertama dia sudah berpikir, gak mungkin dia lakukan. Mbak Malika gak mungkin opsi pertama. Opsi kedua yang mungkin lebih menurut kita lebih seksi gitu ya. Lebih seksi berhubungan sama orang lain. Berhubungan seks dengan orang lain. Maksudnya dia gitu. Maksudnya dia. Terus dia sudah berpikir kalau opsi kedua saya nggak mau, opsi ketiga. Jadi meditasi bersama dia gitu ya. Di ruangan khusus. Nah, nanti di meditasi pertama meditasi itu tengah-tengah meditasi kalau saya bilang buka mata nanti ada cahaya yang keluar dari sini silakan dikecup gitu. Pokoknya di mana cahaya itu keluar silakan diambil gitu loh pakai bibir gitu loh. Nah nanti kalau di mulut ya pikiran saya sudah iki wis mulai mesum iki saya bilang gitu. Tapi kan saya nggak mau berhenti di situ. Maksud saya sekalian aja dia malu gitu loh. Kalian dia malu. Dipikir kene gak roh ya ini utakmu udah gitu. pengalaman gitu loh Mbak Malika gitu, udah pengalaman gitu. Utakmu. Sebenarnya kalau ya mohon maaf ya Mbak Malika. Jadi kalau ketika posisi Mbak Malika itu kan single janda itu sih nggak ada masalah buat kalau kita bicara etika umum loh ya, etika sosial dengan catatan ya perempuannya single, janda atau perawan single. Setelah itu ketika melakukan hubungan seks itu suka sama suka dan dipertanggungjawabkan. Itu sih kalau menurut saya sih masih tanda petik ya misalnya. Tapi yang jadi permasalahan kan seringkali kadang-kadang perempuannya itu punya suami dan merusak rumah tangga orang. Masalah itu. Ini yang akhirnya kan yang merusak citra budaya Jawa gitu.
Dan hal ini kan tentunya itu tadi tidak bisa dipidanakan karena entah itu kerugian dari sisi seksual ataukah kerugian dari sisi material tadi. Ini kan sulit dipidanakan, sehingga yang kita harapkan kan Mbak Malika mau bercerita lebih detail, lebih jujur, lebih terbuka untuk memberikan pembelajaran supaya tidak jatuh korban yang lain akhirnya yang mencoreng tentang budaya leluhur kita. Jadi intinya mau beragama atau berideologi apapun itu harus berpikir gitu loh, harus cerdas menyikapinya. Jadi apapun itu, baik ajaran agama, ajaran spiritual, itu bisa menjadi komoditas gitu. Komoditas yang dijual sehingga mengambil menjadi umpan untuk orang lain jadi korban gitu loh. Jadi orang lain kan sering berharap dari apa yang dipercaya itu mendapatkan satu kebaikan ya. Biasanya kan gitu. Kan sudah bingung gini di saat kebingungannya nemu oh diajarin ini, harusnya kan bisa selamat gitu. Orang itu kan pengennya selamat ya. Jadi di saat bingung itu ada yang meraih tangannya, memberikannya panduan, oh sebenarnya hidup itu begini-begini, jadi ringan pikirannya, bukan malah diambil ini sebagai oh ini sasaran ini, sasaran empuk yang penting gitu. Dia bisa melampiaskan hasrat seksualnya gitu. Ya, komodifikasi ajaran agama maupun spiritual. Ya sama saja, jadi tokohnya tidak melulu agamawan, tapi juga tokoh-tokoh budayawan gitu. Kalau itu barangkali memang tokoh-tokoh agamawan, tokoh-tokoh budayawan atau tokoh supranatural ya. Tetapi tentunya benar Mbak Malika bilang di depan tadi, ini bukan spiritualis. Karena kalau bicara spiritualis, spirit itu kan dari kata spirit, spirit itu kan jiwa, itu sangat suci gitu loh. Tapi kalau sementara yang punya nafsu kan bukan jiwanya, tapi adalah misalnya kalau nafsu-nafsunya, kalau ada istilah lain kan sedulur papate tadi yang berambisi dengan dan bernafsu tadi. Akhirnya, yang gelap itu tadi. Yang gelap tadi. Nah kalau kejadian saya yang Malang itu, dia yang malu, bukan saya, karena kan saya sudah baca itu. Karena Mbak Malika sudah berpengalaman waktu kejadian di mana, di Brebes gitu loh. Sehingga ini malah dia yang malu. Tapi kalau waktu itu bukan Mbak Malika kan akhirnya jadi korban juga. Ya itu yang kasihan. Iya kan, kasihan itu. Jadi dia berharap saya akan mungkin tergoda untuk mengambil cahaya dari bagian mana. Gimana Mbak Malika? Dibuka matanya. Lah saya itu refleks, tidak tahu kenapa saya melakukan gerakan itu mengambil sesuatu dari mukanya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa harus begitu gitu loh. Berarti saya begini, gitu saya banting ke lantai gitu, blak gitu. Terus dia tuh langsung jenggirat berdiri, teriak gitu keluar dari kamar. Saya juga nggak ngerti, nggak ngeh saya apa yang saya ambil. Terus dia kenapa harus teriak, saya juga nggak tahu. Keluar dari kamar ngomong ke teman saya, nah ini sudah nggak bisa ditolong katanya, udah parah ini. Memang ada juga kita ada cerita itu yang pihak laki-lakinya itu teman saya juga pernah itu. Bahkan juga sampai ratusan juta. Terus waktu itu kan karena si perempuannya juga japri saya, karena dihubungkan orang, terus si laki-lakinya kan teman, akhirnya coba saya japri, saya hubungi, Mas, ya dikembalikan aja. Kenapa sih sesuatu yang bukan keringat kita tuh bukan hak kita. Karena semua itu kan ngunduh wing pakarti. Setelah saya bilang gitu, saya diblokir gitu kan. Ya, ibaratnya apapun yang kita lakukan itu kan mengandung efek ya. Jadi kalau buruk yang balik ke diri kita sendiri, kalau baik juga sama balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik sekalipun bukan untuk orang lain, kan untuk diri kita sendiri. Benar. Ya gitu. Kalau orang paham kan harusnya kan berprinsipnya kan seperti itu gitu loh. Lebih berhati-hati memperlakukan orang lain gitu loh. Ini Mbak Malika untuk penutup kegiatan kita, apa nih pesannya untuk wanita-wanita? Ya ini biasanya kan sasarannya wanita ini, karena kadang-kala yang modus tadi ini pasti dia inginnya dua, entah itu seks, kadang-kadang material, sehingga akhirnya kan perempuan yang jadi korban. Ini bagaimana pesannya Mbak Malika untuk perempuan-perempuan lain sana? Jadi perempuan itu kan banyak
galaunya Iya, ya. Apalagi kalau kena masalah itu Iya, banyak heeh. kebingungannya Iya. gitu. Jadi lebih banyak ngobrol aja sama, kalau punya teman ya, Iya, teman akrab gitu, ngobrol sama perempuan gitu, sesama perempuan, atau sama suaminya kalau percaya Kalau ke dia punya suaminya. Nah, Nah, kalau sesama perempuan ini mohon maaf ini ada juga kasus dan ini minta tolong ke saya. Awalnya karena suaminya meninggal, akhirnya galau. Dia kenal dengan perempuan. Nggak taunya perempuan tadi lesbi gitu loh. ya. Akhirnya Lah ya, dia akhirnya juga menjadi korban. di masa sekarang itu susah ya Iya. percaya sama orang. Ya, sehingga akhirnya dia jadi korban, dia harus membayar kos-kosan si perempuan yang jadi pejantan tadi, bayar kos-kosan, membiayai kehidupan sehari-hari, Ya. terus juga sampai kirim duit untuk macam-macam gitu lah. Akhirnya dia telepon Ya. ke saya, Pak, minta tolong Pak ini supaya dipisahkan dengan saya. Dan ternyata kasus lesbi ini lebih sulit untuk memisahkan daripada kasus laki-laki dan perempuan gitu loh. Aneh ya. Iya. Jadi mungkin kalau sampai pada tahap manusia tidak bisa dipercaya, ya sudah lari saja ke Tuhan gitu loh. Lebih mendekatkan diri, mau pakai kepercayaan apapun, mau agama apapun, itu kalau secara batin itu dekat sama pemilik atau penguasa alam, hal-hal yang buruk itu lebih mudah ya, lebih mudah diatasinya gitu. Nanti diberikan petunjuk, saya mengalami itu soalnya gitu loh. Ya buktinya ketika kena teluh itu saya ditunjukkan siapa yang teluh, pelakunya siapa, saya ditunjukkan sehingga pada semuanya. kasus yang kedua tidak sampai tertipu lagi gitu ya Mbak ya. Ya, jadi lebih banyak ini saja ya, gunakan otak gitu loh. Jangan mudah kelemahannya dipuji. Perempuan itu kelemahannya terus terang dipuji ya. Kalau di dunia maya ngomong ganti foto profil, apa pasang foto cantik, biasanya kan dibilang, cantiknya ini. Nah gitu saja. Habis itu japri atau inbox itu terus mengeluarkan pujian mautnya, itu biasanya kena karena mungkin bermedia sosialnya jam kerjanya kurang tinggi gitu loh. Itu juga yang dipakai modus oleh para scammer ya istilahnya, scammer di internet itu untuk mengeruk harta dari korban-korbannya gitu. Sudah banyak dan semuanya ibu-ibu. Nah, ke para pemirsa sudah didengar ini pesannya Mbak Malika Dwi Ana, jangan mudah kena rayuan. Tapi mohon maaf ketika ada orang memanggil Mbak Ayu, ini bukan rayuan loh ya. Mbak Ayu itu panggilan kehormatan dalam budaya Jawa ya. Ini karena kita pernah ada kasus ini Mbak, kita menghormati orang memanggil kata Mbak Ayu dikiranya kita nggoda. Padahal kata Mbak Ayu ini kan suatu panggilan kehormatan di dalam budaya Jawa. Yang rayuan kan tentu bukan seperti itu gitu loh. Biasanya gini yang rayuan, diajeng ayu gitu. Kalau ala-ala khas Jawa ya. Atau cantiknya gitu. Gimana diajeng gitu. Cengayu. Saya tua. Atau rayuan lain ini yang pernah Mbak Malika alami itu. Ya ala-ala Jawa kan begitu biasa. Kalau yang bukan ala Jawa gitu. Yang enggak ala Jawa ya biasa ya, kayak sekarang itu sayang gitu-gitulah ya, biasa yang umum. Yang kayak gitu ya pret gitu ya. Dan nggak usah ditanggepin kayak gitu. Terima kasih Mbak Malika Dwi Ana, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang lain. Mudah-mudahan ya. Nah, para pemirsa, kewaspadaan tetaplah kita pegang dan ingat apa yang disampaikan Mbak Malika Dwi Ana ini sudah berkali-kali juga kita sampaikan di channel YouTube kita. Gunakan akal sehat, gunakan nalar sehat kita. Ini yang terpenting, buka mindset kita, gunakan nalar sehat kita. Dan jangan mudah berhalusinasi dan berdelusi. Apalagi kalau mereka mengatasnamakan budaya Jawa gitu loh. Karena budaya Jawa tidak mengenal delusi, tidak mengenal halusinasi. Budaya Jawa selalu nalar sehat. Ya, tinumui nalar atau hiklogis, realistis atau kasunyatan, dan strateles atau sinergi makrokosmos mikrokosmos gitu loh. Jangan mudah terjebak. Dikatakan kamu ini dulu istri saya pada masa lalu gitu. Terus akhirnya terjadi perselingkuhan. Ini jangan, karena merusak pagar itu pantangan di dalam budaya Jawa. Ya. Ini penipuan yang tidak bisa dipidanakan. Tapi ingat, ngunduh weng pakarti.
Ini yang kita tidak bisa lari dari hukum alam ini. Ya. Nah, yang garangan ini pesen garangan. Dan ini Mbak, para penipu ini. mohon maaf, garangan itu juga ada garangan mati gitu loh. Kenapa? Ada garangan mati juga gitu loh. Oh iya. Nah, saya pernah ketipu juga Ya. gitu loh. Tapi untung saya waktu itu tidak berpikir tertipu. Saya bilang kalau nanti pas saya ada rezeki saya kasih. Saya tidak bicara meminjamkan. Kalau perkara nanti tidak dikembalikan ya udah gitu loh. Sehingga kita enjoy aja gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi kita waspada. Gunakan akal sehat kita, nalar sehat kita. Jangan sampai kita terbuai dirayu, jangan sampai kita terbuai, oh kamu itu dulu merupakan titisan Tribhuwana Tunggadewi, kamu titisannya Gayatri, loh saya ini titisannya Raden Wijaya, kita dulu suami istri gitu. Kok ngakunya titisannya raja gitu loh. Bohong besar gitu. Bohong besar. Kok ngakunya titisan raja, kok nggak ada yang ngaku titisannya Limbu atau titisannya Dayang-Dayang gitu loh. Nah, para pemirsa. Raja kok kere. Raja kok kiri gitu loh. Atau dia ini sebenarnya ingin menghibur diri, dia stres, menghibur diri. Ya, di dunia nyata kan dia jelek, udah jelek, miskin ya toh. Jadi pengennya ya bayangannya seperti raja-raja itu tadi, punya Kaya banyak raya, punya banyak selir gitu ya. ya. Begitu maksudnya begitu. Nah, para pemirsa, demikianlah obrolan santai kita sore ini ya. Ini di rumahnya Mbak Malika Dwi Ana di daerah Ngawi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, Jangan sampai ada yang terjebak menjadi korban berikutnya. Ya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.